Jadi, walaupun kita punya segalanya, punya ilmu, ahli ibadah, merasa ahli ibadah dan sebagainya, baik, kita rendah hati. Bahkan orang yang tawadhu, yang betul-betul rendah hatinya, akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat oleh Allah derajatnya, baik oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka pembacaan Yasin, tahlil, salawat Nabi. Mudah-mudahan langkah demi langkah di rumah dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, yakni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, dengan barakatul Fatihah, terutama Sebul Hajah Bapak Abdul Asid sekeluarga, dengan barakatul Fatihah mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah. Amin. Tetap Islam dan iman. Amin. Tetap ibadah kepada Allah. Amin. Dijauhkan dari bencana, bala, musibah. Amin. Dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Hajatnya, usahanya, dagangannya dimudahkan oleh Allah. Diberi rezeki yang halal dan barokah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga kita semua jadi hamba dan husnul khatimah. Ridaillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, adik-adik yang menghormati. Seperti biasanya saya hanya kultum kuliah 7 menit. Yang penting kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau sampean bisa melaksanakan sehari-hari apa yang kami terangkan nanti, insya Allah diharamkan oleh Allah masuk ke nerakanya. Hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah ini lebih banter yang bicara dengan yang ceramah ini. Lebih banter yang bicara. Terima kasih. Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa Rasulullah mengatakan pada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah aku cerita bahwa kalau kamu bisa melaksanakan 4 hal diharamkan oleh Allah masuk neraka?" Mau ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Haramallahu 'alan nar hayyinin layyinin sahlin qaribun 'alan nas. Itu kata baginda Rasul. Maukah sahabatku saya cerita agar kamu tidak masuk neraka? Mau ya Rasul? Kata Rasulullah, harrama 'alan nar, diharamkan masuk ke neraka. Yang pertama kata Rasul, hayyinin. Yang kedua, layyinin. Yang ketiga, sahlin. Yang keempat, qaribun 'alan nas. Jadi kalau kamu agar tidak masuk neraka, yang pertama hayyinin, yaitu orang yang rendah hati. Hatinya sangat dimuliakan oleh Allah, rendah hati, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa tidak merasa kepintarannya, tidak merasa paling pintar,
tidak merasa paling kaya, tidak merasa paling kuat, ya, tidak ada rasa sombong di hatinya. Itulah yang pertama. Kalau kita bisa melaksanakan hal ini, diharamkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Bahkan orang yang rendah hati diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah azza wa jalla. Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi orang yang betul-betul rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa paling kaya, paling pintar, paling segalanya, maka itu diharamkan oleh Allah masuk ke nerakanya. Makanya saya harapkan sekali lagi, mari walaupun kita punya segalanya, punya ilmu, ahli ibadah, merasa ahli ibadah dan sebagainya, mari kita rendah hati. Bahkan orang yang tawaddu, yang betul-betul rendah hatinya, akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat oleh Allah derajatnya, baik oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama. Yang kedua, layyinin, lemah lembut. Ya, lemah lembut baik pembicaraannya, tidak merasa jengkel pada orang, tidak jengkelan, lemah lembut. Agar hati kita lembut, tenang, banyak berzikir kepada Allah. Fadkurullah qiyaman bujudan wa ala junubikum. Ingatlah kepada Allah tatkala berdiri, tatkala duduk, tatkala berbaring. Kalau sudah ingat pada Allah, insya Allah hatinya lembut sekali, hatinya tenang, bahagia, maka tidak murang-muringan. Ya, kecuali saya kemarin murang-muring ke murid karena waktunya sholat nggak sholat, langsung nggak tak pelontos gitu aja, langsung tak cukur rambutnya. Tapi saya minta maaf kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Jadi karena nggak sholat, maka saya cukur, tak pedelen rambutnya kemarin. Oleh karenanya kata begini Rasul, kalau hatinya lemah lembut, maka diharamkan oleh Allah masuk ke nerakanya. Untuk itu mari kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun bagaimana keadaannya, baik dengan istri, dengan anak, mari kita yang baik-baik itu saja. Karena kata dokter, marah 5 menit saja bahayanya bahkan 36 jam katanya bahayanya. Marah baik dari segi penyakitnya, marah 5 menit 36 jam akibatnya bisa ke diabetes, bisa ke macam-macam penyakit. Makanya berusaha bagaimana caranya agar bisa lemah lembut hati kita. Gimana caranya agar tidak agar mudah, agar lemah lembut? Banyak ingat kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah tatkala marah baik dengan istri dan anak, cepat ambil wudu. Masih marah, sholat 2 rakaat. Ya, kalau masih insya Allah, kalau udah sholat insya Allah gak marah, insya Allah, karena insya Allah ditolong oleh Allah. Makanya perbanyak zikir pada Allah di mana saja. Fadkurullah qiyaman wa ala junubikum. Ingatlah pada Allah tatkala berdiri, duduk, berbaring, ingat pada Allah. Kalau sudah demikian, kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahukah kamu dengan menyebut asmaku hatimu tenang, bahagia, nikmat, dengan istri, dengan anak, dengan teman, bahagia, tidak murang-muringan. Itulah orang yang demikian diharamkan oleh Allah masuk ke nerakanya. Yang ketiga, sahl, yaitu yang selalu membantu sesamanya. Membantu apa saja. Kalau di Madura itu sampai sekarang ya masih tolong menolong, itu masih ada. Bangun rumah saling bantu tanpa dibayar, nggih. Satu sama lain kaajekeun nggih tanpa dibayar. Kerja bakti
Ini kalau memang tidak punya udzur, tapi kalau punya udzur syar'i ya saling minta maaf gitu. Insya Allah kalau yang ketiga ini saling bantu sama-samanya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, insya Allah dimudahkan masuk ke surganya Allah. Yang terakhir, qaribun 'alan nas, qarib dekat dengan manusia, silaturahim termasuk sekarang ini dekat silaturahim. Ya, silaturahim ini selain rizkinya dimudahkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah. 4 hal ini kalau sampean bisa mengerjakan, insya Allah dijauhkan, diharamkan masuk ke nerakanya Allah. Ini saja yang disampaikan. Asalkan panjenengan bisa melaksanakan 4 hal, maka dijauhkan dari nerakanya Allah, bahkan dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini kan sudah Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salaman. واتي عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياه ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين لنهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بطاعته ومحبته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع بالخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافد علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجوار في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا
واحفظنا من جميع المخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.